Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Siliwangi? Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran? Kenapa Kang Deddy kok seperti kembali ke zaman batu? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman batu. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradabannya dalam tulisan batu. Meletakkan peradaban dalam tulisan batu, sesungguhnya dia sedang bercerita pada generasi ke depan, kalau jadi pemimpin, karena ini bicara kepemimpinan, kalau jadi pemimpin, memilihlah mengukir di atas batu dibanding melukis di atas air. Mengukir di atas batu memerlukan satu ketekunan, yang kedua energi, yang ketiga adalah cibiran. Ketekunan adalah dia harus tekun, menyatukan pikiran dan hatinya serta energinya dalam ukiran di atas batu yang memerlukan waktu yang sangat lama, perlu kesabaran yang sangat tinggi menulis kata-kata yang lahir dari jiwanya. Kemudian yang kedua, dia harus mengeluarkan energi yang besar, karena mengukir di atas batu perlu tenaga yang sangat tinggi. Yang ketiga, cibiran. Cibirannya apa? Kamu melakukan apa? Tujuannya untuk apa? Untuk apa menghabis-habiskan waktu untuk membuat tulisan di atas batu? Apa manfaatnya bagi peradaban bangsamu? Apa manfaatnya dari peradaban lingkunganmu? Kerangka pijak inilah yang secara sistemik orang lain memahami sejarah itu dibuat dalam sistematika berpikir yang melahirkan kurikulum akademis yang konsisten, yang menuju sebuah peradaban yang menjadi tujuan. Apa sih problem negeri ini, problem Sunda ini, problem Jawa Barat ini dulu adalah Pajajaran ini adalah inkonsistensi kepemimpinan, inkonsistensi sistem, sehingga semua orang tidak berangkat pada tujuan yang sama. Kenapa harus cerita Siliwangi? Karena saya ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya. Kalau ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya, maka manusia diikatkan pada peradabannya. Manusia diikatkan pada peradabannya, manusia harus diikatkan pada alamnya. Tidak ada manusia yang mengalami kebahagiaan di bumi ini manakala dia berpisah dengan alam dan lingkungannya. Saya punya tesis tentang itu. Saya berikan contoh kecil saja agar nanti peradaban rumah itu selaras dengan alam. Banyak orang yang membeli rumah dengan harga 150 miliar dipusatkan di Menteng, pusat kota Jakarta. Di rumah itu ada kolam renangnya. Di rumah itu ada salonnya. Di rumah itu ada lapang tenisnya. Di rumah itu ada tempat untuk melakukan gym. Di rumah itu ada dapur yang memadai. Di rumah itu kamar mandinya luas. Di rumah itu ada ruang meeting. Di rumah itu ada ruang keluarga yang untuk dia bercengkrama dengan TV dan dilengkapi karaoke yang sangat lengkap. Pertanyaannya adalah, apakah penghuni rumah mahal itu selalu tinggal di rumah? Rata-rata mereka paling sedikit Sabtu, Minggu dia sudah pergi. Apalagi kalau dia ditambah kunjungan ke luar negeri, berbulan-bulan dia meninggalkan rumah yang besar itu. Pertanyaan yang kedua adalah, ketika dia pergi keluar rumah, kemana kerinduan itu ditumpahkan? Maka kerinduan itu selalu ditumpahkan pada dua tempat, satu ke gunung, dua ke laut. Apa sesungguhnya mau dia seorang pemimpin tertinggi pada sebuah negara, mau dia seorang mahasiswa, mau dia warga biasa, secara material dia adalah makhluk gunung, secara material dia adalah makhluk laut. Kemudian ketika ke gunung dan ke laut, apa yang selalu dia rindukan?
matahari ketika terbit dan matahari ketika tenggelam. Selain matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, apalagi yang dia direnungkan? Gemercik air yang jernih serta depuran ombak yang bergemuruh, romantisme yang tiada tara, pengantin yang berduit, pasti bulan madu ke gunung dan ke laut. Pengantin yang berduit. Kalau mahasiswa sudah pengantinan di tempat kos juga sudah cukup. Apa itu? Bahwa kecenderungan manusia, keinginan manusia, dia ingin kembali pada habitatnya, pada asal muasalnya, pada ekosistem penciptaannya. Karena ini kepemimpinan. Apa ekosistem penciptaan manusia? Tanah, air, udara, matahari. Tanah dalam mitologi Bali dilambangkan dengan warna hitam, sama dengan mitologi Sunda, karena Bali dan Sunda itu satu kesatuan mitologi. Yang kedua, air dalam mitologi Sunda dan Bali dilambangkan dengan warna putih. Udara dilambangkan dengan warna kuning. Matahari dilambangkan dengan warna merah. Saya tidak ada urusan dengan partai. Kalau Pak Anton partai birunya nggak disebut. Keempat warna itu, ini yang sendi dasar orang tidak pernah. Nanti harusnya ini kan jadi sistem pembangunan. Keempat sendi dasar itulah menjadi perdebatan yang tiada berhenti di Kasana Berpikir Jawa. Maka Kasana Berpikir Jawa itu punya sistem nilai keyakinan yang disebut dengan Sangkan Paraning Dumadi. Lahirlah pertentangan tentang wali yang bercerita manunggaling Kaula Gusti Syekh Siti Jenar. Dianggap kafir tapi diceritakan tidak pernah berhenti. Riwayat-riwayatnya cukup menggeliti kaum akademis untuk melakukan penelitian. Orang Sunda, orang Pakuan itu punya prinsip yang disebut dengan papat kalima pancer. Apa itu? Papat itu empat. Yang empat itu apa? Tanah, air, udara, matahari. Tanah, air, udara, matahari itu kata orang Siliwangi itu ada makhluk yang mengisinya bernama manusia. Maka manusia Siliwangi itu adalah manusia yang papat kalima pancer, di mana dirinya itu bersenyawa dengan keempat material itu. Dirinya keempat material itu, maka pemahaman ketuhanannya, pemahaman jamak menuju tunggal. Yang disebut dengan jamak itu adalah ketika di bumi makhluk bertuhan menjadi jamak. Kenapa? Karena dia itu bersatu dengan tanahnya, tanah material jamak, tidak ada tunggal. Air material jamak, udara material jamak, matahari material jamak. Kenapa? Karena di situ ada komponen-komponen, ada molekul, ada proton, ada elektron, seluruhnya itu material yang satu sama lain berhubungan. Maka manusia dalam pandangan filosofinya adalah sebagai makhluk yang bersenyawa. Makhluk yang bersenyawa itu makhluk yang berkomunal. Makhluk yang berkomunal itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, maka dia berkomunitas dalam bahasa kekinian hari ini. Karena dia berkomunitas, maka sistem hidupnya komunitas. Karena sistem hidupnya komunitas, dalam filosofi ajaran ideologi Sunda itu, maka tidak dikenal individualitas. Nanti termnya, kebudayaannya lahirlah dengan kebudayaan yang disebut dengan kabuyutan. Kabuyutan itu sebuah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan terhadap alam dan lingkungan, dilakukan secara bersama, tidak ada kepemilikan yang individual. Maka lahirlah yang disebut dengan leit. Maka sistem leit itu adalah sistem penyimpanan produktivitas publik untuk membangun kohesi ekonomi sosial yang disebut dengan ekonomi sosialis.
Kalau disebut komunis nanti marah. Ekonomi sosialis gitu kan. Nah kemudian dilakukan usaha bersama untuk bersama, didasarkan pada asas kekeluargaan, dipimpin oleh puun, oleh pemimpin yang lahir dari karakter spiritual, yang karakternya adalah legok tapak genteng kadek, landung kandungan laer aisan. Maka sistem hidupnya dia menjadi penggerak dari komunitas itu. Nah dari penggerak komunitas itu, itulah ideologi aja. Kalau ditanya orang Sunda, apakah orang Sunda punya ideologi dan punya sistem nilai sosial? Punya, itu sistem nilainya. Mirip-mirip Vietnam, mirip-mirip Tiongkok, cuman bertuhan. Nah, orang Sunda itu memahami ketuhanan itu adalah ketika dia sudah berhasil membangun hubungan harmoni dengan alam dan lingkungannya, maka dia kemudian dia mengikuti hukumnya. Hukumnya disebut dengan hukum alam. Maka ketaatan pada hukum alam dalam perspektif pemahaman orang Sunda itu sama dengan ketaatan pada Allah yang memiliki alam dan ketertundukan. Karena ini ilmu gini, filosofi ideologinya kebanyakan ngambilnya dari Prancis. Nggak usah jauh-jauh ke Cibeo. Nih, kita ini cerdas loh. Pertanyaannya adalah, ini kan ekonomi. Apakah masyarakat yang berkohesi dalam hukum alam yang harmoni itu masyarakat sejahtera? Saya nggak bisa nyimpulin. Silahkan lakukan penelitian, tapi berdasarkan analisis riset yang saya miliki, hampir semua yang tinggal dalam hukum-hukum adat tradisi itu rakyatnya umurnya rata-rata di atas 90, tidak ada pencurian, tidak ada pemerkosaan, tidak ada konflik, tidak ada yang masuk pengadilan, sandang pangannya cukup. Pertanyaannya adalah, kalau masyarakat tidak ada yang berperkara di pengadilan, tidak ada konflik, makannya cukup, tidurnya nyenyak, masyarakat apa? Masyarakat sejahtera. Nah, kemudian kita geser lagi, ya nggak usah di sini deh, nggak usah di Sukabumi, nggak usah di Bogor, geser aja di kota Bandung. Ada namanya kota Cimahi, ada kampung namanya Cirende, punya kebun yang sekarang mulai agak diganggu oleh pemukiman baru. Kebunnya 40 hektar, dikelola secara turun-temurun, rakyatnya makannya cuma singkong. Peralatan hidupnya adalah setiap rumah harus ada domba. Kemudian saya keliling, rumahnya bersih-bersih, orangnya sehat-sehat. Dan kemudian tidak ada konflik, dan dia hidup hanya dari singkong itu, turun temurun masih hidup dengan baik. Cuman saya agak kritik kemarin, kenapa gadgetnya terlalu banyak ini. Nah sekarang kita, apakah kita ingin seperti mereka? Oh tidak, berat. Kenapa? Yang tradisi harus tetap dijaga ketradisiannya. Dengan cara apa? Negara memberikan ruang pelindungan alam melalui pendekatan alokasi hutan, apakah taman nasional, kemudian hutan lindung, dan cagar-cagar alam lainnya yang memberikan ruang pada lingkungan sekitar. Siapa yang menikmati taman nasional itu? Taman nasional di siapa yang paling dinikmati di Gunung Gede itu? Yang paling menikmati adalah kampung adat. Pertanyaannya adalah, ini ngomong nih tentang, karena kita selalu ngomong setiap hari pembangunan yang berkesinambungan, ngomongnya keren-keren istilahnya. Di daerah Bogor, kampung-kampung adat itu dibangun di sekitar Gunung Gede. Pertanyaannya adalah, misi apa leluhur Sunda memerintahkan untuk terus membangun kampung adat dengan sistem pertanian nomaden? Nomaden itu kecerdasan, Pak, bukan penyebab kebakaran hutan. Itu kecerdasan. Sistem pertanian nomaden. Kemudian kenapa diambilnya Gunung Gede sekitarnya? Karena Pakuan Pajajaran itu berdiri di atas
piranti lingkungan yang kaya raya, kaya sumber daya air, kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya, kekayaannya bukan yang di atas permukaan, tetapi di bawah permukaan kandungan emasnya juga kaya. Tetapi leluhurnya mengajarkan jangan eksploitasi yang di dalam. Kenapa? Karena itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kita sudah sejahtera dengan permukaan. Kalau sejahtera dengan permukaan, kenapa harus menggali yang ada di dalam permukaan? Cerdas. Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan, tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya, penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Enggak cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, kita tadi sudah menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi di Bogor terbaru, kerasukan ruh Prabu Siliwangi ya. Kita sampai bergetar, sampai kita merinding mendengarkannya ya. Terutama Kang Deddy mengingatkan kepada para ya mahasiswa maupun santri yang di situ ya, yang lagi belajar untuk bisa napak tilas ya, mengembangkan ilmu leluhur ya teman-teman. Jadi jangan melupakan leluhur, seperti itu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, itu di video kali ini ya. Semoga semua tadi santri yang di wisuda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Semoga Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.